Jangan ada lagi cerita-cerita Dajjal sudah mau keluar, Imam Mahdi. Tunggu dulu. Ini prosesnya. Ini di Sahih nih. Ya, berarti berapa langkah itu? Baitul Maqdis 1, Yasrib 2, kemudian Malhamah Kubra 3, kemudian Fathul Konstantinopel 4, baru keluar Dajjal. Jadi Dajjal itu harus melalui proses 4 perkara ini. Kini ko alun keluar Dajjal, biar Dajjal saya dulu. Ustadz, apa maksudnya Dajjal akan memasuki rumah-rumah kalian? Ya masuk. Nggak mungkin tamunya dah. Assalamualaikum, salam. Menga Dajjal, silaturahim. Iya. Masuk ke rumah awak, dan dia dibantu oleh Dajjalun. Dajjalun itu Dajjal kecil, Dajjalun. Di samping Dajjal ada Dajjalun. Ya. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai sekelompok orang di Indonesia yang membela Bashar al-Assad dan memfitnah Ahlussunnah sebagai teroris? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kasus di Syria adalah kasus kejahatan Syiah. Kalau umat Islam membela orang di Syria, tidak bisa umat Islam dituduh teroris. Itu bukan pelanggaran hukum. Tapi kalau umat Islam di Indonesia ingin merongrong negara Indonesia, itu pelanggaran hukum. Jadi petakan masalahnya dulu. Kalau kita cerita kasus Suriah, maka jangan dianggap ketika umat Islam mengambil sikap untuk saudaranya di Syria, seolah-olah dia mengambil sikap untuk kejadian di Indonesia. Ini kesalahan fatal ini, ya. Sehingga dikaitkan sikap umat Islam kepada Syria seolah-olah sikap kepada Indonesia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita Indonesia ini harus sadar, kita ini punya hutang pada negara lain. Kita punya hutang kepada Palestina. Tahu tak siapa yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama? Palestina. Setelah itu Mesir, Timur Tengah. Tidak ada Cina tidak pernah mengakui Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Jadi mestinya Indonesia bayar hutang kepada minimal rakyatnya, memberikan respek positif kepada kondisi yang terjadi di Palestina. Kenapa? Karena itu kewajiban agama. Unsur akhaka zaliman wa mazluman. Belalah saudara kalian yang berbuat zolim dengan yang dizolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami tahu membela orang terzolimi? Bagaimana pula persoalan membela orang yang berbuat zolim? Cegah dia dari berbuat zolim. Itu bukti persaudaraan kita. Kata Imam Ali apa? Teman kamu itu bukan yang menyetujui semua perbuatan kamu, tapi teman sejati itu yang mencegah, mengatakan tidak setuju ketika engkau berbuat salah. Itu teman sejati. Kalau dakwah anda, itu nawa pupuah. Akhirnya lama-lama kita jadi tenggelam pada dosa. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, yang kemudian Bashar Assad ini memang dia Syiahnya Syiah luar biasa. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Syiah Nusairiyah itu hukumannya statusnya dibunuh dan hartanya bisa dibunuh. Itu Imam Ghazali. Kenapa saya ambil pendapat Imam Ghazali? Karena Imam Ghazali adalah orang yang paling hikmah. Imam Ghazali yang paling hikmah. Tapi ini Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah ini Nusairiyah, dia Syiahnya Nusairiyah. Dia mengaku titisan Tuhan. Makanya ada la ilaha illa Bashar Assad. Tidak ada Tuhan melainkan dia titisan. Maka kata Imam Ghazali, ini Syiah Nusairiyah itu hukumnya memang harus dibunuh dan dihabiskan virus keyakinan yang sesat itu. Nah, jadi saya jemaah, Syiah Bashar Assad itu Syiah yang paling ngeri, Syiah Nusairiyah. Ya.
Maka kalau ada yang membela Bashar Asad, berarti tentu kita telik ini dia ini Syiah atau tidak gitu. Bisa dicurigai dia Syiah juga. Ada juga ulama Indonesia yang membela Bashar Asad. Membela Bashar Asad. Ya. Antum cari video di YouTube perang Suriah. Perang Suriah. Antum cari, ada seorang ceramah mengatakan pejuang-pejuang Ahlussunnah itu bekerja sama dengan kaum kafir. Ya, carilah nanti. Apakah sama Syiah di zaman Khalifah Rasyidin dengan Syiah yang ada di zaman sekarang? Tambah parah lagi nih. Pernah anda lihat Syiah melakukan budaya apa? Melukai badan? Ada enggak? Syiah zaman kini memakan kotoran imamnya. Ya. Syiah zaman sekarang membawa apa ajaran radikalnya. Ya nah, di Sumbar ini ada Syiah. Ya, Dina Sulaiman yang tokoh Syiah Nasional itu orang Sumbar. Orang Kota Padang Pak. Dina Sulaiman. Ya, banyak Syiah. Pak diajaknya dulu ada budak, ada apa? Ada gerakan untuk tukar beasiswa apa diberikan beasiswa ke KUM. Belajar ke KUM 2 tahun. Saya tahu betul kalau orang Indonesia pergi ke KUM 2 tahun, dia tidak akan paham bahasa KUM itu. Cuma dia artinya apa? Ketika dia diberikan arahan, dia tidak akan paham, tidak bisa menganalisa kebenaran yang diajarkan. Kemudian apa? Mereka sudah didoktrin saja. Ambo mahasiswa Al-Azhar pai ke Timur Tengah 2 tahun itu belum banyak yang paham bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah Arab, bahasa pasaran Arab. Jangan dianggap orang Arab itu bahasa fusah, bahasa Al-Quran, bahasa kitab ini. Enggak. Bahasa mereka bahasa Amiyah. Kalau di Mesir contohnya, datang kita uridu an astari rus. Situ bahasa, kalau bahasa pasaran isrus, saya mau beli beras. Datang awak mahasiswa baru, assalamualaikum, salam, uridu an astari rus. Ajarnya sadaqallahul azim. Itu bahasa Quran. 2 tahun enggak paham lah. Doktor malongo awak kagum, tapi awak malongo si alam mau kasih. Dia salah orang kagum awak, profesor doktor awak kagum. Aja entah. Apalagi bahasa hukum, bahasa Iran 2 tahun, enggak paham-paham gitu. Pulang sok mantap jadi tokoh Syiah. Ngapain? Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau ada Syiah itu paling gawatnya kan itu nikah mut'ah. Apa? Nikah mut'ah. Di mut'ah akhirnya, oh nauzubillah lah, kadang-kadang anaknya ke mut'ahnya. Terakhir, Ya'jud dan Ma'jud mengenang Mujahid dan barisan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Bagaimana nasib Mujahid dan umat Islam yang tidak bersama Nabi itu dan Imam Mahdi, Ustaz? Iyo makonyo kalau tiba Imam Mahdi berbaikat dengan inyo. Maka kata Nabi, walaupun kalian merangkak melewati mendaki gunung es, kejar juga berbaikat. Ya, perkara yang bagaimana kalau Imam Mahdinya di Arab, awak sekali di Padang, yang di Arab sama rasayo sama sih. Jadi sedang jemaah yang rahmati Allah, yang jelas ke zaman Imam Mahdi ada bumi makmur, kekuasaan 7 tahun tentram, dikacaukan oleh munculnya Dajjal. Nah, ketika Dajjal kita berperang dengan Dajjal itu, ya mudah-mudahan tetap ada yang diselamatkan. Maka ditunjukkan dalam oleh Nabi berbagai macam cara menghindari Dajjal. Maka kalau perempuan jangan keluar rumah, ya, ikatkan, jangan terpengaruh jadi pengikut Dajjal. Ketika itu mati karena iman lebih baik daripada hidup terpengaruh Dajjal. Maka sedang jemaah yang dirahmati Allah,
insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak orang yang selamat, nggak usah khawatir. Ya jangan dipikir lo bakal selamat ini, kok awak selamat insya Allah. Amin. Tetapi bukan berarti selamat dari kematian. Ya, jangan dianggap selamat dari kematian. Kadang-kadang awak takut mati dek dajjal. Padahal dah mati ya. Dek corona aja mati. Nah, jadi sedang jemaah rahmat tanpa sakit pun mati. Ini sudah salah kaprah. Ya jangan main insya Allah. Ibnu Umar sebelum meninggal dunia dia mengatakan, tolong carikan saya anak muda ini ciri-cirinya, hadapkan pada saya. Kenapa wahai Abdullah? Aku pernah berjanji dengan dia memakai kalimat insya Allah. Saya khawatir kalau janji belum saya tunaikan, saya menemui Allah bisulusin nifaq. Inni akhafu an alqallaha bisulusin nifaq. Saya takut menemui Allah dengan sepertiga kemunafikan. Itu apa namanya kalimat insya Allah di mata Abdullah bin Umar. Kalau dakwah insya Allah aku untuk mailak kau. Bagi Rasulullah bisa kita nutup insya Allah. Itu ragu tuh. Bano pasti besok insya Allah. Jadi itu kalimat memakai nama Allah, hati-hati. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, karena waktu suruk sudah lewat 4 menit. Banyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan kajian kita besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.